Bab 496. Tang Wulin tersenyum. Ini tidak sama dengan terakhir kali. Kami telah bertukar informasi kontak komunikator jiwa kami. Jika Anda merindukan saya, panggil saja saya. Dan Anda masih bisa keluar untuk menemui saya. Namun, saya khawatir saya tidak bisa datang ke Pulau Sigat. Peraturan tidak mengizinkannya. Saya tinggal di asrama siswa yang bekerja di lapangan luar sehingga sangat mudah ditemukan. Oke. Naer tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Tang Wulin dan memeluknya dengan erat. Saudaraku, tidak masalah kesulitan apa yang kamu hadapi di masa depan. Kamu harus menanggungnya untuk Naer. Anda harus menjadi lebih kuat. Naer akan menunggumu di Sigat Island. Tentu saja. Saya akan bekerja menuju Sigat Island dengan usaha saya sendiri, kata pemuda itu dengan antusias. Setelah Tang Wulin pergi, Naer berdiri tanpa bergerak di tempat yang sama. Dia melihat ke arah dia pergi. Dan tatapannya agak kosong. Jauh di lubuk matanya ada sedikit kesedihan. Apa yang terjadi? Kakakmu pergi. Sebuah suara lembut terdengar di sampingnya. Tatapan Naer kembali normal saat dia mengangguk ringan. Sebuah tangan yang lembut dan adil memeluk bahunya. Kalian berdua masih muda. Kamu memiliki semua waktu di dunia. Gadis bodoh. Untuk berpikir bahwa kamu akan sangat enggan berpisah dengan seseorang. Gurumu sangat cemburu. Naer mendongak dan berkata dengan penuh kasih. Nyonya, saya juga enggan meninggalkan Anda dan Tuan. Jika Tang Wulin ada di sini, dia pasti akan mengenali orang yang berdiri di samping Naer sebagai asisten Master Pavilion Dewa Laut. Orang yang memiliki gelar wanita paling baik hati di benua itu. Roh Kudus Douluo Yali. Yali memeluknya. Nyonya suka keengganan Anda. Saya tidak punya anak dengan tuanmu. Kami selalu memperlakukan Anda sebagai anak kami sendiri. Jangan khawatir. Saudaramu luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan lulus ujian masuk. Ya, terima kasih. Nyonya, Nyonya. Mengapa kita tidak membiarkannya di pengadilan dalam sekarang? Saya pikir saudara memiliki potensi. Naer menatap Yali penuh harap. Namun, Yali menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang bukan waktunya. Giok yang tidak dipoles perlu disempurnakan. Dia tidak akan cukup dari itu di sini. Itu sebabnya tuanmu dan aku berencana untuk membiarkanmu keluar sebentar. Ini tidak akan sangat membantu untuk perbaikan di masa depan Anda jika Anda hanya berkultivasi di sini. Mungkin setelah 1 tahun lagi, kamu harus keluar sebentar. Naer memeluk Yali dan berbicara dengan sikap kekanak-kanakan. Tidak. Naer tidak ingin meninggalkan Tuan dan Nyonya. Shrek Academy. Asrama siswa yang bekerja. Ketika Tang Wulin kembali, Su Lizzie sudah ada di kamar. Lizzie, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Di mana saja kamu dan Xinglan? Bagaimana bisa aku tidak pernah melihat kalian berdua di akademi? Su Lizzie terkekeh. Kakak Xinglan pergi ke suatu tempat yang cocok untuk kultivasinya. Itu sama untuk jiwa bela diri saya dimanapun saya berkultivasi, jadi saya pergi bersamanya. Kami baru saja kembali juga. Kapten. Dilihat dari penampilannya, tampaknya ada beberapa terobosan. Meskipun Su Lizzie adalah tipe master alat jiwa makanan, indranya tajam. Itu bukan sesuatu yang dia peroleh dari kekuatan rohaninya. Itu adalah sesuatu yang dia miliki sejak lahir. Dia jelas melihat ada sesuatu yang berbeda dengan Tang Wulin saat ini. Tidak hanya dia beberapa sentimeter lebih tinggi, yang menambahkan poin pada penampilannya. Matanya juga menunjukkan pengekangan. Auranya tidak berubah. Tetapi dia bisa merasakan bahwa Tang Wulin, yang tampaknya bersinar dari dalam, telah menjadi lebih kuat. Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Aku baik-baik saja. Ini hanya terobosan kecil dan tidak terlalu kuat. Saya bekerja keras dalam mengembangkan kekuatan jiwa saya belakangan ini. Su Lizzie terkekeh. Ya. Siapa yang tahu bahwa tekanan masih akan sekuat ini di pengadilan luar? Sudah ada beberapa master jiwa dengan 4 cincin di kelas. Kami harus bekerja keras kalau begitu. Tang Wulin bertanya. Apakah Xiaoyan dan Gu Yue sudah kembali? Bagaimana dengan Xie Xie? Su Lizzie merentangkan tangannya dan menjawab. Xiaoyan dan Gu Yue belum kembali. Xie Xie itu lari hal pertama di pagi hari. Aku tidak dapat menemukannya di manapun.
Yue Zhengyu sudah kembali. Dia ada di asrama. Saya pikir Yuanen telah berada di sini selama ini. Oh, Tang Wulin berkata. Aku akan memeriksa mereka. Dia harus memenuhi janjinya kepada Yuanen Yehui. Pintu asrama Yuanen Yehui ditutup. Sejak pertama kali dilihat oleh Xie, asramanya menjadi sangat misterius. Tirai jarang dibuka bahkan di pagi hari. Tang Wulin mengetuk pintu. Yuanen, kamu masuk. Yuanen Yehui membuka pintu dan melangkah keluar. Kamu kembali. Tang Wulin mengangguk. Aku akan menempa paduan roh untukmu sekarang. Persyaratan Anda belum berubah, kan? Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya. Tidak. Semakin tinggi kualitas, semakin baik. Itu dia. Tang Wulin tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Saya sudah tidak memalsukan apapun selama hampir 2 minggu sekarang. Saya harus menghangatkan diri terlebih dahulu. Tidak terburu-buru. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, saya akan kembali untuk melanjutkan kultivasi saya. Tang Wulin bertanya. Apakah Anda tahu kemana Xie pergi? Ada sedikit perubahan di mata Yuanen Yehui saat dia menjawab dengan dingin. Saya tidak tahu. Anda teman sekamar. Mengapa Anda bertanya di mana dia berada? Tang Wulin menjawab tanpa daya. Apa yang terjadi sebelum ini adalah kesalahpahaman. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Tapi kita teman sekelas. Kamu, Bam. Yuanen Yehui membanting pintu hingga tertutup. Tang Wulin menyentuh hidungnya. Itu adalah penolakan yang benar-benar canggung. Pertama, dia pergi ke ruang penempaan. Sudah 12 hari sejak dia memalsukan sesuatu. Dia benar-benar merindukannya. Ketika dia berpikir tentang pergi ke ruang penempaan, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Dia masih ingat tatapan sombong di wajah Penatua Feng ketika dia berada di tempat kakeknya. Penatua Feng tidak mendesaknya untuk mengolah penempaan akhir-akhir ini. Guru dan senior Tang Wulin memberinya nasihat yang sama. Mereka semua ingin dia meningkatkan basis pembinaan kekuatan jiwanya sesegera mungkin. Saat ini, itulah yang dia relatif lemah. Dia baru saja menuju ke arah ruang tempat ketika dia menerima panggilan melalui komunikator jiwanya. Itu adalah berita yang membuat Tang Wulin berseru dengan gembira. Bagus. Saudari Molan sudah bangun. Itu sangat baik. Telepon itu dari suami Molan. Molan sadar kembali. Meskipun dia masih dalam keadaan agak bingung, dia bisa mengenali orang-orang yang dekat dengannya. Itu dianggap cukup bagus. Roh Kudus Douluo juga mendengar berita itu dan akan segera mengunjunginya. Dari hal-hal yang terlihat, adalah mungkin bagi Molan untuk pulih. Kapten, apa yang membuatmu begitu bahagia? Su Xiaoyan yang langsing dan anggun berjalan ke asrama dan kebetulan melihat Tang Wulin yang gembira. Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Seorang teman saya sembuh dari penyakitnya. Saya bahagia untuknya. Su Xiaoyan tersenyum dengan indah. Itu keren. Saya akan kembali untuk membereskan barang-barang saya. Mereka menghabiskan 1 bulan dari satu sama lain. Dan semua orang tampak sama. Namun, Tang Wulin bisa melihat bahwa Su Xiaoyan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Sejak jiwa bela dirinya naik ke spirit pagoda, pola pikirnya telah berangsur-angsur berubah. Kompleks inferioritasnya perlahan menghilang dan sebagai gantinya adalah kepercayaan diri yang murni. Memang, 3 keterampilan jiwa berbintang yang dia miliki saat ini sangat kuat dalam hal kontrol. Sifat absolut dari keterampilannya saja sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Semua orang membaik pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ini adalah Shrek Academy. Shrek. Tempat di mana orang bahkan tidak bisa mengendur bahkan untuk sedetik. Suasana seperti ini bisa mengeluarkan 200% dari semua orang. Tang Wulin berjalan keluar dari asrama siswa yang bekerja. Dia nyaris keluar dari pintu ketika dia bertemu orang lain yang dia kenal. Halo. Monitor kelas. Orang yang berjalan ke arahnya adalah Luo Guixing yang memiliki julukan Sakler. Dia adalah salah satu dari 5 besar dalam Genius Youth Ranking. Guixing, apa yang membawamu ke sini? Anda berencana menjadi siswa yang bekerja juga? Tanya Tang Wulin sambil tersenyum. Setelah pertempuran kelompok, reputasi Tang Wulin di kelas 1. Kelas 1 terus meningkat, terutama setelah mereka mengalahkan kelas 2. Kelas 1.
Tidak ada orang yang bisa mengancam posisinya sebagai pemantau kelas saat ini. Hubungannya dengan Luo Guixing, Wu Siduo, dan yang lainnya juga meningkat. Pada akhirnya, mereka masih teman sekelas. Mereka mungkin kompetitif, tetapi mereka masih belajar di bawah satu atap. Aku di sini untuk mengirim undangan. Semester baru sudah dekat, kan? Kami sudah berkultivasi selama setahun sekarang. Apa yang Anda katakan pada pertandingan persahabatan dengan teman-teman sekelas kami? Ini akan menjadi pelatihan untuk semua orang juga, kata Luo Guixing sambil tersenyum. Bab 497. Apakah Anda masih ngambek karena kalah di babak terakhir? Anda ingin melakukannya lagi? Tang Wulin mengejek, hampir tidak menahan tawa. Luo Guixing merentangkan tangannya dan menjawab, "Ya. Masuk akal bagi kami untuk menguji buah dari kultivasi kami. Kalian adalah lawan terbaik untuk mengujinya. Meskipun saya pikir kita tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang. Tidak ada ruginya untuk mencoba. Kami telah berlatih keras dengan kalian sebagai tujuan kami. Kapan Anda ingin melakukannya?" tanya Tang Wulin. "Sekolah akan dibuka besok. Ada upacara pembukaan di pagi hari dan kemudian kita tidak akan punya banyak hal di sore hari. Mari kita lakukan besok siang. Yang kalah akan membayar biaya untuk venue. Apa yang kamu pikirkan?" "Tentu." Tang Wulin segera merespons. "Apa ruginya latihan putaran reguler di antara teman sekolah? Selain itu, ia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri dan teman-temannya." Kemudian Luo Guixing mengingatkan, "Jangan ceroboh, ketua kelas. Kami telah banyak meningkatkan dan kami telah memecahkan masalah yang kami miliki dengan kerja sama kami. Kami pasti tidak akan membuat banyak kesalahan seperti yang kami lakukan sebelumnya." Yang sedang dikatakan, bisakah kalian tidak menggunakan keterampilan fusi jiwa Anda? Itu terlalu kuat. Dan itu akan membahayakan kalian juga jika kamu menggunakannya. Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. "Guixing, jika Anda dapat mengatakan sesuatu seperti itu hanya membuktikan bahwa Anda tidak memiliki cukup iman. Jika itu masalahnya, saya tidak berpikir ada kesempatan bagi kalian untuk mencetak gol kemenangan. Akan agak sulit bagi Luo Guixing untuk menipu dia dengan cara ini dengan kata-katanya. Membuatnya tidak mungkin baginya untuk jatuh ke dalam seperti itu sebuah jebakan." Pada kenyataannya, Tang Wulin benar-benar tidak punya rencana untuk memanfaatkan keterampilan fusi jiwa. Setelah pengingat dari Old Tang, yang terbaik adalah dia tidak menggunakan transformasi naga suci jika dia bisa membantunya. "Baik-baik saja maka. Sampai jumpa besok." Luo Guixing pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Tang Wulin pergi bersamanya dan menuju ke ruang penempaan. Dia tidak repot-repot memberitahu teman-temannya karena dia memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan tantangan ini. Sudah malam ketika Tang Wulin kembali dari ruang penempaan. Yang sedikit mengejutkannya adalah dia sekarang merasa lebih selaras ketika menempa meskipun tidak mengambil palu tempa selama lebih dari 10 hari. Ini mungkin karena akumulasi dan peningkatan kekuatan esensi darahnya serta persepsi yang sekarang lebih sensitif. Tingkat keberhasilannya ketika menempa sekering sekarang lebih tinggi dari biasanya dan kualitasnya cukup baik. Dia berhasil menempa paduan roh dengan tingkat harmoni yang mencapai 89%. Tang Wulin mengirim logam palsu ke Yuanen Yehui secara langsung. Dan senyum akhirnya muncul di wajahnya ketika dia mendengar bahwa itu adalah campuran roh dengan tingkat harmoni 89%. Ketika dia kembali ke asrama, baik Xie maupun Gu Yue belum kembali. Menyadari hal ini, Tang Wulin mengerutkan kening dan memutar nomor Gu Yue setelah mengeluarkan komunikator jiwanya. "Wulin." Komunikator jiwa segera pergi. Tang Wulin tidak tahu mengapa suara Gu Yue menenangkannya. "Ya, ini aku. Sekolah dibuka kembali besok. Mengapa Anda belum kembali? Di mana Anda?" tanya Tang Wulin. "Hehe." Gu Yue yang berada di sisi lain tertawa dan menjawab. "Aku hampir sampai. Aku membawakanmu makanan enak. Aku akan berada di akademi sebentar lagi. Aku akan menemuimu di pintu masuk." Tang Wulin menyadari bahwa itu adalah selip lidah dan bahkan berpikir itu agak aneh setelah mengucapkan kata-kata itu. Tentu. Suara Gu Yue tetap tenang tetapi kegembiraan terlihat jelas dalam suaranya. Tang Wulin melompat dari tempat tidurnya dan berlari setelah mengenakan sepatunya. Melihatnya pergi,
Su Lizzie tidak bisa menahan senyum di wajahnya yang gemuk. Tepat ketika Tang Wulin melangkah keluar dari pintu, ia menabrak Xie yang baru saja memasuki asrama. Kapten, Anda sudah kembali. Xie tampak agak canggung dengan wajah berkeringat. Ada debu di wajahnya, dan bahkan ada rambut yang menempel di dahinya. Dia tampak sedikit pucat dan tampak lelah. Apa yang kamu rencanakan? Mengapa Anda terlihat seperti ini? Tang Wulin bertanya dengan ragu. Mata Xie berbinar ketika dia menjawab. Ini rahasia. Baiklah kalau begitu. Tang Wulin tidak bertanya lebih lanjut dan meninggalkan asrama setelah melambai padanya. Xie kemudian berjalan ke pipa air dan mencuci wajahnya sehingga ia bisa menyingkirkan debu di wajahnya. Kemudian, dia menggunakan air jernih untuk membilas kepalanya secara langsung. Menikmati perasaan menyegarkan yang diberikan padanya. Rasanya sangat enak. Senang rasanya dilecehkan. Dia tidak mau mengingat semua yang dia alami sebelumnya. Dan tidak pernah ingin mengingat kembali ingatan tentang apa yang telah dia lalui setiap hari. Dia tidak yakin apakah itu disebabkan oleh komentarnya pada rambut Liang Xiaoyu tempo hari yang menyebabkan pelecehan yang dideritanya. Sampai-sampai dia merasa seperti berada di neraka selama beberapa hari terakhir. Namun, dia tetap bersemangat karena dia jelas bisa merasakan peningkatan kemampuannya. Yang paling mengejutkannya adalah ketika dia menemukan bahwa tubuh dan jiwa bela dirinya mirip dengan harta karun. Semuanya akhirnya mengungkapkan diri mereka dari harta karun saat dia menemukan mereka satu demi satu. Dia tidak dilahirkan selemah dia. Dan keadaan dia saat ini adalah karena dia belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari jiwa bela diri dan master jiwa tipe agility. Itu sebabnya dia tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Di bawah bimbingan Liang Xiaoyu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah meningkat pesat. Selain itu, dia sekarang tahu identitas asli Liang Xiaoyu. Selama hari kedua menjadi magang di Liang Xiaoyu, dia dibawa ke suatu tempat dengan fasilitas pelatihan profesional. Dan tempat itu adalah salah satu dari 3 aula dari Sekte Tang Sekte. Aula cepat. Liang Xiaoyu yang memberi julukan sebagai leon-leon kecil di Gunung Barat adalah kepala cabang aula kecepatan Tang Sek. Speed Hall bertanggung jawab untuk mengumpulkan berita, menangani hubungan masyarakat, pemasaran dan beberapa tugas lainnya. Itu memiliki ruang lingkup terluas dalam hal tanggung jawab, dan tugas yang paling membosankan untuk dibut. Anggota yang direkrut oleh Speed Hall biasanya adalah Agility Type Soul Masters. Tanpa ragu, Xie sekarang adalah asosiat eksklusif untuk Speed Hall setelah diterima langsung di bawah Liang Xiaoyu. Di bawah bimbingan pribadinya, Xie akhirnya menginjakkan kaki ke pintu sistem agility. Jika ini terjadi di masa lalu, Xie mungkin tidak dapat menjalani metode pengajaran yang kejam ini. Namun, sejak dia dipicu oleh Yuanen Yehui tempo hari, dia berpegang teguh pada tekad dalam dirinya. Toleransi yang luar biasa untuk kekejaman bahkan mengejutkan Liang Xiaoyu. Dia memberikan pelatihan yang dia lalui setiap hari dengan semua yang dia miliki di dalam dirinya. Dan tidak akan pernah berhenti sampai dia telah menghabiskan setiap inci kekuatan dalam dirinya. Xie memiliki dorongan yang kuat di tulangnya, yang terungkap dalam pertempuran yang telah ia ikuti di masa lalu. Kali ini, ia memusatkan dorongan itu dalam kultivasinya. Tujuan yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri sederhana, untuk melampaui Yuanen, mengalahkan Yuanen, dan menikahi Yuanen. Setiap orang membutuhkan tujuan dan motivasi untuk berjuang menuju tujuan. Secara alami, semakin menarik tujuannya, semakin kuat dorongannya. Kondisi Xie berada di sekarang membuat semua rasa sakit dan kelelahan dia merasa seperti macan kertas. Yuanen Yehui berdiri di depan jendela dan menatap Xie yang sedang mencuci kepalanya melalui celah antara jendela dan tirai. Dia tidak tahu mengapa dia menatapnya setelah mendengar percakapan antara Tang Wulin dan Xie. Apa sebenarnya yang dilakukan pria ini setiap hari? Pertanyaan yang sama terulang dalam benaknya berulang kali. Tang Wulin berhenti berlari begitu dia tiba di pintu masuk Akademi Shrek. Dia melihat sekelilingnya, tetapi menyadari bahwa Gu Yue belum datang. Sudah sebulan sejak terakhir mereka bertemu. Tanpa tahu mengapa, dia tampaknya bisa melihat sosoknya dengan jelas di benaknya. Apa yang salah dengan saya?
Mengapa saya begitu peduli dengan Gu Yue entah dari mana? Sama seperti dia berpikir untuk dirinya sendiri. Cahaya mencolok dari mobil jiwa bersinar padanya dari jauh. Tak lama, mobil jiwa berhenti di pintu masuk akademi. Seorang pengemudi turun dari mobil dan membuka pintu belakang untuk memungkinkan Gu Yue turun dari mobil. Saat pandangannya mendarat di Tang Wulin, dia tiba-tiba mengungkapkan senyum manis dan melambai pada Tang Wulin sebelum dia berjalan ke bagasi. Tang Wulin berjalan ke arahnya segera dan tidak bisa membantu untuk bertanya. Mengapa kamu kembali begitu terlambat? Saya punya beberapa hal untuk ditangani sebelumnya jadi saya hanya kembali setelah menyelesaikan apa yang saya lakukan. Lihat apa yang kubawa untukmu. Gu Yue berkata sambil mengeluarkan beberapa kotak dari bagasi untuk diteruskan ke Tang Wulin. Semua kotak dibungkus sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Apa ini? Buka dan cari tahu sendiri. Mereka masih panas. Gu Yue tersenyum manis. Tang Wulin meletakkan kotak-kotak itu di atas mobil ketika dia membukanya. Tiba-tiba, aroma yang kaya menyapu wajahnya saat kotak itu dibuka. Untuk pelahap sejati seperti dia, mata Tang Wulin menatap kosong pada barang-barang kotak ketika dia bertanya-tanya. Bagaimana mereka bisa begitu harum? Ada 9 hidangan di 3 kotak besar makanan. Setiap hidangan diletakkan di atas piring besar dan ada sekitar 20 roti kukus. Saya tidak berani menghasilkan terlalu banyak karena perjalanan akan bergelombang. Mereka harusnya cukup bergizi. Apakah kamu sudah makan malam? Gu Yue membuka semua kotak makanan untuknya. Ada sebuah taman di dekat sisi akademi dengan platform di luar di mana mereka meletakkan kotak-kotak makanan. Saya belum makan. Tang Wulin tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kotak makanan lagi. Kalau begitu mari kita makan sebelum kembali, kata Gu Yue sambil tersenyum. Tentu, Tang Wulin tidak bisa menahan lagi. Dia telah menahan nafsu makan sejak awal. Dia mengambil roti kukus segera dan mulai memanjakan dirinya dengan makan dengan alat-alat makan. Benar-benar enak. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam makan, Tang Wulin segera menyadari bahwa hidangan surgawi ini terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Itu tidak kalah menakjubkan jika dibandingkan dengan yang dia miliki di tempat pamannya. Semua bahan-bahan berkualitas tinggi penuh dengan nutrisi. Teripang liar ini luar biasa. Ini sangat besar. Pasti sudah ada setidaknya selama 20 tahun. Tang Wulin menyebutkan bahan-bahannya saat dia makan. Beberapa hidangan tidak benar-benar terasa enak tapi dibuat dengan bahan-bahan yang baik. Dia memakan semuanya terlepas dari selera dan tersenyum sepanjang jalan saat dia makan. Bab 498. Gu Yue menyaksikan dengan tenang saat Tang Wulin makan. Dan tersenyum tipis. Begitu Tang Wulin menghabiskan hidangan, dia akan mengambilkannya hidangan baru. Dia mengadakan pesta di pintu masuk akademi. Segera, dia menghabiskan semua hidangan di 3 kotak besar makanan. Gu Yue bertanya setelah memperhatikan bahwa dia tampak merindukan lebih. Apakah kamu kenyang? Tang Wulin mengangguk. Tidak buruk sama sekali. Meskipun tidak dalam porsi besar. Semuanya dibuat dengan bahan-bahan bergizi tinggi. Di mana Anda mendapatkannya? Anda pasti menghabiskan banyak uang untuk itu. Gu Yue tersenyum ringan. Aku yang membuatnya. Saya sudah belajar selama beberapa hari. Rasanya sepertinya biasa-biasa saja. Kamu membuat ini. Tang Wulin menatapnya dengan mata terbuka lebar karena kaget. Bagi siswa akademi Shrek seperti mereka, waktu memang berharga. Dia menemukan itu mengejutkan bahwa Gu Yue meluangkan waktu untuk belajar memasak setelah dia kembali ke rumah. Apakah dia belajar memasak hanya untuk menyenangkannya? Perasaan aneh yang hangat mengalir di tubuhnya. Tang Wulin menatap jauh ke matanya dan berdiri tanpa banyak terima kasih. Dia mengemas kotak makanan untuknya dan memasukkannya ke dalam alat penyimpanan jiwa. Ayo pergi. Tang Wulin melambai pada Gu Yue. Gu Yue berjalan tepat di sebelahnya. Langit sudah gelap, tetapi di bawah sinar bulan yang bercahaya, jalan menuju Shrek Academy dihujani bayang-bayang pohon yang bergoyang. Mereka berdua berjalan dalam keheningan. Tiba-tiba, Tang Wulin merasa seperti perasaan yang dia miliki untuk Gu Yue tampaknya telah berubah sejak dia kembali. Dia telah berkultivasi dengan rajin sepanjang bulan lalu dan dihujani dengan kejutan karena dipersatukan kembali dengan Naer. Namun,
Kerinduan dalam hatinya semakin kuat sebelum Gu Yue kembali. Dia belum pernah merasakan kegembiraan dan kegembiraan seperti itu sampai saat itu. Dia berbalik dan menatap Gu Yue. Cahaya bulan yang terang menyinari wajahnya yang halus dan indah yang terletak di antara bayang-bayang yang bergoyang dari pepohonan dengan ketinggian yang bervariasi. Itu hanya menakjubkan. Dia tidak secantik itu. Tetapi dia memiliki karisma untuk sikapnya yang agak sulit untuk diungkapkan. Apa yang kamu lihat? Gu Yue merasakan tatapannya yang agak bersemangat. Tang Wulin tersenyum lembut. Aku melihatmu. Gu Yue meliriknya ke samping saat dia bertanya. Aku tidak cantik. Apa yang ada di sana untuk dilihat? Oh tidak. Kamu pasti cantik. Kata Tang Wulin tanpa berpikir dua kali. Gu Yue mengerutkan kening dengan kepala sedikit terangkat. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan mengepalkan tangan kirinya. Namun, dia akhirnya melepaskannya. Sama seperti itu. Keduanya berjalan kembali ke asrama siswa yang bekerja. Saudari Gu Yue. Su Xiaoyan melompat dan berlari ke arah Gu Yue untuk menyambutnya kembali ke asrama gadis itu. Tang Wulin berteriak sambil berdiri di luar pintu asrama. Semua orang keluar sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Pintu asrama terbuka. Su Xiaoyan, Ye Xinglan, Gu Yue, dan Xie muncul sementara Su Lizi muncul dari sisi lain. Yang sedikit mengejutkan Tang Wulin adalah kenyataan bahwa Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu juga hadir. Sikap Yuanen Yehui telah sedikit membaik setelah menerima paduan roh yang ditempa oleh Tang Wulin padanya. Secara alami, perubahan sikapnya adalah untuk Tang Wulin. Bukan Xie. Maaf. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Ini tentang kelas kita. Kata Tang Wulin kepada Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Yue Zhengyu terkikik dan berkata, "Oh, jangan pedulikan kami. Kami ingin mendengarkan juga. Anda dapat menganggap kami sebagai mata-mata yang mencari informasi. Begini saja. Para siswa di kelas kami tidak suka banyak dari Anda. Mungkin ada pertandingan persahabatan lain sekitar tahun ini." Tang Wulin mengangkat bahu dan menjawab, "Kami menyambut siapapun yang bersedia memberi kami poin penilaian kapan saja." Wah, kamu yakin sekali bukan? Perbaikan Anda baru-baru ini pasti besar kalau begitu. Yue Zhengyu memandang Tang Wulin sambil berpura-pura tersenyum. Tang Wulin memelototinya dan menjawab, "Saya kira Anda sudah mencapai 4 cincin sekarang." Yue Zhengyu berdiri dan memegang lidahnya tetapi wajahnya menunjukkan harga dirinya. Tang Wulin mencatat, "Kita semua tidak jauh dari mencapai 4 cincin. Jika Anda tidak puas, mari kita bertanding nanti dan saya akan menunjukkan seberapa kuat kita menjadi." Yue Zhengyu menatap Yuanen Yehui yang berdiri di sampingnya dan telah diam selama ini. Sebagai presiden kelas 1 kelas 2, dia adalah orang yang benar-benar mewakili kelasnya. Tang Wulin berbalik untuk menghadapi teman-temannya dan berkata, "Luo Guixing mampir hari ini. Dia menyarankan tantangan dengan tim kami besok sore. Bersiaplah secara mental, kawan." "Oh," jawab Su Xiaoyan dengan acuh tak acuh seperti apa yang baru saja dia dengar tidak ada artinya baginya. Emosi di mata Xie segera menunjukkan kegembiraan. Tentu, apa yang terlintas dalam pikirannya adalah wajah immortal Su Yucheng. Dia mengalahkan immortal Su Yucheng saat sedang terluka parah di masa lalu. Apa yang akan terjadi kali ini? Ye Xinglan menjawab dengan tenang. "Itu bagus. Tepat saat latihan." Tang Wulin bertanya, "Apakah roh-rohmu sepenuhnya pulih sekarang?" "Ya." Ye Xinglan mengangguk. Gu Yue kemudian berkata, "Mari kita terima tantangannya. Jika mereka tidak menyerah, kami akan bertarung sampai mereka melakukannya." Ho. Su Lizi tertawa terbahak-bahak. Tak satu pun dari mereka yang gugup. Mereka berada dalam posisi yang sulit ketika mereka bertemu 5 teman sekelas mereka yang peringkat di Genius Youth Ranking. Namun, mereka memiliki iman yang luar biasa kali ini. Mereka memiliki keyakinan pada kekuatan mereka. Sudah pasti bahwa Wu Siduo dan teman-temannya telah mencapai peningkatan yang signifikan. Namun, bagaimana mereka berbeda dari Tang Wulin dan teman-temannya? Itu adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menguji buah dari peningkatan kekuatan mereka baru-baru ini. Ketika malam tiba, Tang Wulin tidak kembali ke asrama. Sebaliknya, dia duduk di suatu tempat di hutan.
Lebih bermanfaat baginya untuk menanam di antara tanaman untuk peningkatan kekuatan jiwanya. Jika kekuatan jiwanya dibandingkan dengan teman-temannya, ia sebenarnya memiliki peringkat terendah dalam kekuatan jiwanya. Setelah terobosan segel kedua, ia hanya berada di peringkat 35 kekuatan jiwa. Bahkan Su Xiaoyan berhasil menembus peringkat ke-37 kekuatan jiwa dengan bantuan observatori. Sementara itu, Su Lizhi dan Xie Xie sama-sama berada di peringkat 38 kekuatan jiwa. Gu Yue berada di peringkat ke-39 sedangkan Ye Xinglan berada di peringkat ke-41. Dia cukup jauh di belakang teman-temannya. Meskipun dia mendapat bantuan cincin jiwa Golden Dragon King, kekuatan jiwanya dan cincin jiwanya masih pada tingkat master jiwa. Tang Wulin telah memutuskan bahwa ia akan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menempa relatif selama tahun akademik baru dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menumbuhkan kekuatan jiwa. Dia makanan bergizi. Selain meningkatkan tubuhnya, itu membantu peringkat kekuatan jiwanya. Karena kekuatan spiritualnya telah menembus dataran spirit-spirit, itu akan meningkat dengan kecepatan yang stabil untuk jangka waktu yang lama sehingga ini tidak perlu dikhawatirkan. Menstabilkan, mengangkat, dan perlahan mengumpulkan kekuatan jiwa adalah apa yang dia butuhkan sekarang. Tang Wulin hanya bangun dari meditasinya setelah berkultivasi sampai langit menjadi cerah. Itu jelas bahwa ada lebih banyak orang yang membudidayakan mata setan ungu sekarang. Tang Wulin, Su Xiaoyan, Xie Xie, Su Lizhi dan Ye Xinglan juga berpartisipasi. Kabut ungu bertahan dan jelas meningkatkan kekuatan spiritualnya. Ada sensasi hangat dan nyaman di kedua matanya saat kabut samar menyebar di sana. Saat kabut perlahan-lahan terserap, dia merasakan kehangatan di sekitar matanya. Bagi seorang guru jiwa biasa, kekuatan spiritual mereka biasanya tidak akan menunjukkan peningkatan yang signifikan ketika mencapai laut roh, tetapi dalam kenyataannya, perubahan terjadi sepanjang waktu. Tang Wulin bisa merasakan ini secara signifikan selama kultivasinya. Ketika dia berkultivasi di masa lalu, yang dia tahu adalah bahwa kekuatan spiritualnya akan meningkat ketika dia membudidayakan mata setan ungu. Namun, dia tidak tahu tentang pentingnya peningkatan yang benar-benar tercapai. Sekarang karena persepsinya lebih sensitif, dia sekarang dapat mulai merasakan perubahan kekuatan spiritualnya dengan lebih baik. Secara keseluruhan, dorongan peningkatan kekuatan spiritualnya jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Gu Yue telah menembus laut roh jauh sebelumnya, dan dia tidak tahu di mana level kekuatan spiritualnya sekarang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan diam-diam menyelesaikan siklus sirkulasi kekuatan jiwa melalui metode surga misterius. Dia merasa segar. Itu hanya seperti itu. Dia berkultivasi dengan rajin seperti ini setiap hari. Kapten, kamu sebenarnya tidak harus berkultivasi di sini di malam hari. Meskipun ada banyak pohon di sini, sumber kehidupan dan energi asal tidak persis berlimpah. Master jiwa tipe kontrol asteris seperti Anda harus menyewa tempat kultivasi khusus dari akademi. Su Lizhi sudah selesai dengan kultivasinya ketika ia mengatakan ini kepada Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak. Tempat budidaya yang disesuaikan. Su Lizhi menjawab, iya nih. Tidakkah Anda tahu bahwa kami dapat menyewa tempat kultivasi di akademi dengan poin kontribusi kami? Kamu sudah berada di akademi selama setahun sekarang. Tang Wulin tiba-tiba menyadari ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang ini? Fakta ini harus diketahui olehnya karena ada seorang guru yang memperkenalkan ini kepada para siswa ketika dia baru saja memasuki akademi. Bab 499. Ada beberapa tempat kultivasi yang dibuka secara khusus di Shrek Academy. Mereka cocok untuk berbagai master jiwa, seperti elemental, plant, Soul Beast dan Master Soul Tool. Ada lebih dari 10 kategori. Meskipun mereka tidak bisa memasukkan semua tipe jiwa bela diri, kebanyakan dari mereka dimasukkan. Mengapa Tang Wulin tidak pernah berpikir untuk menggunakannya di masa lalu? Mungkin karena metode ini terlalu mahal saat itu. Dia telah berjuang dengan uang. Semua uang yang ia hasilkan adalah untuk membeli paduan untuk menempa dan item roh untuk menerobos segel. Mengapa dia tidak perlu menghabiskan uang untuk menyewa tempat kultivasi khusus? Jika ingatannya tepat, sewa tempat kultivasi tersebut bisa mencapai 100 poin kontribusi per jam.
Itu adalah tarif untuk setiap jam. Dia hanya bisa membuat 100 poin kontribusi setelah membersihkan Spirit Ice Plaza sepanjang hari. Namun, dia jelas berbeda dibandingkan dengan bagaimana dia di masa lalu. Dia telah mencapai peringkat 6 dalam penempaannya dan tingkat keberhasilannya dalam penempaan paduan roh telah meningkat. Dia sudah memiliki penghasilan dasar yang cukup sekarang. Namun, harga 100 poin kontribusi per jam terlalu mahal. Apakah Anda pikir itu mahal? Ye Xinglan segera melihat melalui perjuangan Tang Wulin. Tang Wulin berdehem dan menjawab, "Ini terutama karena saya tidak ingin menghabiskan uang tanpa perlu." Ye Xinglan kemudian berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Ini sepadan dengan nilai uang yang Anda bayarkan. Cobalah." Tang Wulin mengangguk. "Baik-baik saja maka. Saya akan mencobanya nanti. Jika hasilnya bagus, saya akan menyedotnya dan berhenti menyebutkan betapa mahal itu." Dia memiliki batch campuran roh yang belum dia jual di tangannya. Sekarang sekolah telah dibuka kembali. Sudah waktunya baginya untuk berdagang paduan roh yang tingkat harmoni sumber dayanya kurang dari 80%. Dengan Yue Zhengyu memberinya paduan langka, dia tidak akan memiliki masalah dengan bahan tempah. Satu-satunya hal yang dia butuhkan sekarang adalah menghasilkan uang untuk membeli item semangat untuk menembus segel kelima di masa depan. Yang terbaik adalah jika ia menghabiskan sisa uangnya untuk sumber daya budidaya. Ayo kita coba malam ini. Tang Wulin mengambil keputusan. Untuk sekarang, mari kita sarapan. Saya lapar. Sejak semester baru telah dimulai, kantin juga dibuka kembali secara alami. Itu adalah hal yang paling dinanti oleh Tang Wulin. Upacara pembukaan tetap sederhana. Seperti biasanya. Hanya ada beberapa ratus siswa di 6 kelas dari 6 kelas. Setelah Penatua Kai memberikan pidato sederhana yang hanya terdiri dari beberapa kalimat, dia mengumumkan dan memuji Tang Wulin serta 5 rekannya karena mengalahkan Akademi Insinyur Sun Moon Soul Engineer. Upacara pembukaan secara resmi berakhir di sana. Kemudian, guru kelas membawa siswa kembali ke kelas masing-masing untuk pelatihan mereka. Itulah satu-satunya tugas yang ditugaskan pada hari pertama semester baru. Anda telah mendengar. Geng Luo Guixing menantang presiden kelas dan teman-temannya lagi. Itu terjadi sore ini. Saya mendengar dari seorang guru kemarin bahwa Luo Guixing menyewa sebuah tempat. Sangat. Mereka menantang mereka lagi. Bukankah mereka puas? Tentu saja tidak. Semua dari mereka di peringkat di Genius Youth Ranking. Sementara itu, tidak ada anggota tim presiden kelas berada di peringkat Genius Youth. Akan konyol jika mereka senang dengan kehilangan mereka. Tapi mungkin itu hal yang baik. Ayo pergi dan tonton mereka sore ini. Saya tidak tahu seberapa kuat mereka sekarang. Tidak mungkin bagi kita untuk mengejar ketinggalan. Omong-omong, saya selalu berpikir bahwa Luo Guixing, Wu Siduo, dan teman-teman mereka pasti akan menang. Tetapi siapa yang akan berpikir? Tim ketua kelas kami sangat kuat. Untuk benar-benar jujur kepada Anda, saya tidak berpikir tim mereka memiliki anggota yang kuat tetapi mereka tetap memenangkan pertempuran. Bahkan kelas 1 kalah dari mereka juga. Saya punya perasaan bahwa geng Luo Guixing tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang. Ya, saya pikir juga begitu. Tapi mari kita tunggu dan lihat. Dengan karakter Luo Guixing, dia tidak akan memulai tantangan tanpa memiliki rasa percaya diri tertentu. Ayo kita tonton sore ini. Pelatihan kelas dipimpin oleh Shen Yi. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengatur misi tahun akademik baru. Semester kedua juga merupakan tahun akademik kedua. Dan misi yang diberikan kepada siswa saat ini agak sederhana. Mereka ditugaskan untuk mencoba membuat armor perang satu kata. Salah satu prasyarat yang paling penting dan wajib untuk mendapatkan pintu masuk ke pengadilan batin Shrek Academy adalah menjadi seorang master baju zirah pertempuran satu kata sebelum usia 20. Meskipun sebagian besar siswa hanya berusia 14 hingga 15 tahun saat ini, berusaha menjadikannya bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, setelah Tang Wulin disaksikan mengenakan baju perang pertempuran satu kata paduan roh lengkap, ada banyak siswa di kelas 1 yang diam-diam mencoba membuat baju perang pertempuran satu kata mereka sendiri. Namun, itu bukan prestasi yang mudah.
Paduan yang dibutuhkan untuk membuat baju perang satu kata bisa dibeli, tetapi proses pembuatan dan perancangan yang sebenarnya sangat sulit. Menyelesaikannya tanpa anggota yang memiliki level cukup dalam pandai besi hanya membuatnya lebih sulit. Setelah seluruh tahun akademik belajar, siswa di kelas 1 mengalami peningkatan besar dalam keseluruhan kekuatan mereka sejak mereka tetap tinggal setelah lulus ujian akhir semester pertama mereka. Para siswa di tahun ini sekarang dikenal sebagai kelas siswa baru yang paling kuat sejak mereka mengalahkan kelas 2. Selain tim Tanghulin, ada lebih dari 10 dari mereka memimpin tim, termasuk Luo Guixing dan tim Wu Siduo. Siswa lain berada di bawah tekanan besar karena mereka. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah meningkatkan diri bersama semua orang sehingga mereka dapat mengejar ketinggalan. Suasana seperti itu memenuhi seluruh kelas 1 dengan keinginan untuk bertarung. Meskipun mereka sadar sepenuhnya bahwa hanya sejumlah kecil orang yang pada akhirnya akan memasuki pengadilan dalam. Bagaimana mereka tahu mereka tidak bisa melakukannya jika mereka bahkan tidak berusaha memperjuangkannya? Aku akan menjadi hakim sore ini. Wu Zhangkong menyuruh Tanghulin untuk datang ke kantornya segera setelah kelas. Kamu tahu tentang pertarungan kita, Guru? Tanghulin tersenyum. Wu Zhangkong menjawab dengan dingin. Jangan ceroboh. Geng Luo Guixing memiliki kualitas luar biasa. Mereka secara alami lebih kuat dari kalian. Alih-alih menyerah, mereka mengambil pengalaman kehilangan mereka sebagai pelajaran dan karena itu, keinginan mereka untuk bertarung sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Setiap orang dari mereka mengakhiri tahun akademik pertama dengan nilai penuh selama ujian akhir semester pertama. Tanghulin mengangguk. Saya mengerti. Kami hanya berhasil menang sebelumnya karena mereka tidak bekerja sama satu sama lain. Mereka lebih unggul ketika datang ke basis kultivasi mereka. Setelah periode penyesuaian yang begitu lama, kerja sama yang mereka miliki antara satu sama lain harus ditingkatkan. Kekuatan mereka akan meningkat juga. Tapi, Wu Zhangkong menatapnya. Tapi apa? Tanghulin tersenyum. Senyumnya menyilaukan dan itu menyinari matanya, menyebabkan mereka berkilau. Kami bahkan lebih kuat. 5 kata sederhana yang diucapkannya sepenuhnya mengungkapkan kepercayaan dirinya. Emosi di mata Wu Zhangkong mengalami sedikit perubahan. Dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia dulu ketika dia melihat Tanghulin yang sangat bersemangat. Bukankah aku hanya suka itu terakhir kali? Bicaralah yang sebenarnya, kata Wu Zhangkong dengan tenang. Baik, Guru Wu. Ada permintaan yang perlu saya minta dari Anda. Tanghulin bertanya pada Wu Zhangkong. Apa itu? Wu Zhangkong menatapnya dengan ragu. Tanghulin menjawab. Ini tahun akademik kedua tahun ini. Saya pikir saya akan membawa kelas kami untuk menantang kelas 3 kelas 1 selama paruh kedua tahun ini. Apa yang kamu pikirkan? Wu Zhangkong tertegun. Kamu ingin menantang kelas 1 kelas 3? Tanghulin mengangguk. Membandingkan perbedaan kita dengan senior kita adalah dorongan terbesar dalam kultivasi kita yang rajin. Kita bisa segera melakukannya. Tetapi kita belum percaya diri. Wu Zhangkong memandang Tanghulin. Bingung. Haruskah saya menyebut ide anak ini ambisius? Apakah harapannya terlalu tinggi? Kelas 3 kelas 1. Di lapangan luar Akademi Shrek. Itu dianggap sebagai prestasi luar biasa ketika siswa mencapai kelas 3. Berdasarkan usia siswa yang mengikuti tes masuk Akademi Shrek, mereka yang masuk pada usia normal akan berusia 20 atau 21 tahun ketika mereka memasuki kelas 3. Mereka akan membutuhkan waktu 3 tahun untuk setiap kelas. Siswa saat ini di kelas 3 telah belajar di akademi selama 7 tahun. Beberapa yang menonjol di antara mereka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian untuk memasuki pengadilan dalam. Yang sedang berkata, perbedaan terbesar antara kelas 1 dan kelas 2 kelas 1 adalah probabilitas bahwa mereka sudah memiliki satu kata master baju sirah pertempuran di antara mereka. Meskipun Tanghulin dan kawan-kawan agak berbakat, bagaimana mereka bisa menantang master baju tempur satu kata? Pertempuran dengan Yan Feng telah membuktikan dengan jelas bahwa peningkatan besar dalam kekuatan seseorang ketika seseorang mencapai tingkat master armor pertempuran satu kata. Sederhananya, itu akan sia-sia bagi mereka yang belum memasuki pengadilan dalam pada saat mereka mengakhiri kelas 3. Para siswa di kelas 4.
5 dan 6 sebagian besar adalah siswa-siswa berbakat yang memiliki kesempatan untuk mencapai standar di luar standar dari seorang master baju zirah pertempuran satu kata sebelum mereka lulus. Bahkan jika seseorang akan lulus dari pengadilan luar, lulusan Shrek Academy masih akan banyak diminati. Wu Zhangkong bertanya, apa yang memberimu ide untuk berpikir kau cukup kuat untuk menantang kelas 3? Tang Wulin menjawab, pekerjaan tangan kami. Saya akan berusia 15 tahun di paruh kedua tahun ini. Xinglan sudah menjadi Soul Master 4 cincin. Dan kami sudah memiliki kemampuan untuk mulai membuat baju perang pertempuran satu kata sekarang. Jika kami memiliki bahan yang cukup, saya pikir kami akan bisa menyelesaikannya dalam 6 bulan atau lebih. Bahkan jika kita tidak berhasil menyelesaikan baju perang satu kata kita, akan ada peningkatan yang signifikan dalam kemampuan individu kita. Bagian terpenting dari menyelesaikan armor perang satu kata kami adalah bagian terakhir yang akan menjadi harmonisasi. Jika kita memiliki kesempatan untuk merasakan efek dari baju perang satu kata yang dikenakan oleh senior kelas 3 kita, itu akan sangat membantu kita. Secara alami, saya ingin menang tetapi kultivasi adalah bagian terpenting. Jadi, guru, Anda tahu. Mari kita bicarakan tentang itu ketika saatnya tiba. Wu Zhangkong memberinya jawaban yang samar-samar. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin menjawab, baiklah kalau begitu. Bab 500. Tempat yang disewa Luo Guixing adalah arena kompetitif khusus Akademi Shrek yang biasanya mulai digunakan selama pertempuran internal Akademi. Custom Soul Barriers mengatur arena bersama dengan sistem pemulihan diri. Di bawah perlindungan guru, kemungkinan kerusakan parah tidak mungkin terjadi dan dengan demikian memungkinkan siswa untuk menunjukkan kemampuan pribadi mereka sepenuhnya. Tentu, menyewa tempat seperti ini harganya cukup mahal. Ketika Tang Wulin dan 5 lainnya tiba, Luo Guixing dan mereka berempat sudah ada di sana. Telah tiba jauh lebih awal. Selain mereka, sebagian besar siswa kelas 1 sudah ada. Dan beberapa dari kelas 1 hadir. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu juga ada di sana. Tang Wulin berjalan menuju Yuanen Yehui dan bertanya dengan lembut. Apakah Anda di sini untuk memata-matai kami? Yuanen Yehui memelototinya. Kenapa kamu bertanya? Apakah Anda takut membiarkan kami menonton? Tang Wulin tersenyum ketika dia menjawab. Saya khawatir kalian akan kehilangan kepercayaan diri setelah menonton. Bahkan 3 Yuanen Yehui tidak bisa dibandingkan dengan betapa licinnya pembicara. Yuanen Yehui dengan tenang menjawab, kita akan lihat. Yue Zhengyu mendekati mereka sambil tersenyum. Wulin, kita harus saling menantang kapan-kapan. Saya tidak puas dengan pengalaman saya sebelumnya. Tang Wulin berkata, jika kamu berpikir tentang pertarungan kelompok, lupakan saja. Saya baik-baik saja jika Anda ingin membawa saya 1 lawan 1. Jadilah tamuku. Aku akan mengajakmu kapan saja. Mata Yue Zhengyu berbinar. Ingat, kaulah yang mengatakan kata-kata ini. Jangan menyesalinya. Tang Wulin tahu dalam hatinya bahwa dia percaya diri karena sekarang dia adalah seorang guru jiwa berdering 4. Yakin. Saya yakin kami akan mengadakan pertunjukan. Yue Zhengyu tertegun saat melihat Tang Wulin. Dia tahu Tang Wulin dengan baik. Orang ini tidak akan pernah bertaruh jika dia tidak sedikit pun percaya diri pada peluangnya. Dia mungkin punya sesuatu yang bisa dia andalkan. Dia merasa beruntung hari ini sehingga dia memutuskan untuk datang dan melihat sejauh mana kekuatan Tang Wulin saat ini. Pada saat itu, Luo Guixing dan 4 lainnya mendekati mereka. Lui Guixing dan Wu Shiduo memimpin kelompok itu sementara Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran mengikuti di belakang mereka. 1 tahun akademik telah berlalu. Mereka semua mengalami perubahan ketika mereka dewasa dari waktu mereka berpisah. Masing-masing dari mereka sekarang jauh lebih mantap dibandingkan dengan saat mereka baru saja memasuki akademi. Presiden kelas. Luo Guixing tersenyum sambil menyipitkan matanya saat dia memanggil Tang Wulin. Wu Shiduo mengangguk pada Tang Wulin juga. Tang Wulin tersenyum dan mengangguk. Semuanya ada di sini. Mari kita mulai ketika semua orang sudah siap. Dia memperhatikan bahwa Luo Guixing dan 4 lainnya memiliki cahaya yang kuat di mata mereka. Tampaknya karena iman. Jelas bahwa mereka percaya diri. Pada saat itu, Wu Zhangkong tiba di tempat kejadian. Selamat sore, Guru Wu.
Mereka semua membungkuk ke arah Wu Zhangkong dengan hormat. Wu Zhangkong memerintahkan ketika dia berjalan ke arena di depan mereka. Masuk ke ring. Saat itu, staf sudah menyiapkan arena. Melihat tuan rumah telah tiba, siswa kelas 1 dan 2 berkumpul di sekitar ketika mereka mengantisipasi pertarungan terakhir kelas 1. Bahkan Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu sangat ingin tahu tentang tim di kelas 1. Beraninya mereka menantang mereka dan masih begitu percaya diri untuk berpikir bahwa mereka bisa menang. Yuanen Yehui dan yang lainnya tahu tentang peringkat Wuxi Duo dan gengnya pada peringkat pemuda jenius. Tetapi mereka tidak pernah menyaksikan sejauh mana kemampuan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka hanya bertempur melawan Tang Wulin dan teman-temannya secara alami. Alasan mengapa siswa kelas 1 tidak mengizinkan Wuxi Duo dan geng untuk bertarung saat itu adalah karena ketidakmampuan mereka. Peringkat jenius Yutes bermakna sebelum memasuki Akademi Shrek, tetapi begitu siswa memasuki Shrek, bagaimana peningkatan kemampuan mereka terus dinilai oleh peringkat jenius Yutes bahwa mereka dulu. Yuanen Yehui pernah di peringkat di jenius Yutes ranking, jadi dia punya ide kasar apa artinya. Sejak mereka kalah dalam pertarungan semester lalu, Yuanen Yehui telah berlatih ekstra keras. Itu adalah kemuliaan bagi kelas 1 tetapi memalukan bagi mereka yang duduk di kelas 2. Meskipun dia adalah teman Tang Wulin secara pribadi, dia tidak pernah menganggapnya mudah dalam hal kehormatan kelasnya. Tahun ini, dia bertekad untuk mengalahkan Tang Wulin dan teman-temannya sekali untuk selamanya. Itu adalah keharusan bagi kelas 2 untuk mengalahkan kelas 1. Oleh karena itu, dia ada di sini hari ini tidak hanya untuk mengamati tingkat perbaikan yang telah dicapai Tang Wulin dan teman-temannya. Dia juga ingin melihat ahli apa yang ada di kelas 1 selain Tang Wulin dan teman-temannya karena mereka mungkin berperang sebagai cadangan untuk Tang Wulin dan teman-temannya. Hanya ada 6 dari mereka di tim Tang Wulin yang kekurangan 1 mengikuti tim 7 orang standar. Mereka mungkin memilih yang tersisa dari lawan mereka hari ini. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui berdiri di samping satu sama lain sementara mereka di kelas 2. Yang lain di kelas 2 yang bergabung dalam pertempuran terakhir kali berada di sekitar Yuanen Yehui juga. Namun, terlepas dari siswa kelas 1 dan 2, tidak ada siswa dari kelas yang lebih tinggi. Siswa Akademi Shrek biasanya berada di level yang sama sekali baru setelah mereka naik ke kelas 3. Tidak peduli seberapa penuh harapan Tang Wulin dan geng itu, mereka masih muda dan tidak akan mengancam atau menekan siswa kelas yang lebih tinggi. Para siswa kelas atas yang belum mencapai 20 mungkin akan bekerja keras untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata segera setelah mereka bisa masuk ke dalam kuota pengadilan dalam. Karena mereka memiliki itu untuk dikerjakan, mereka mungkin tidak punya waktu atau kapasitas untuk peduli tentang pertempuran antara kelas di kelas yang lebih rendah. 5 lawan 5. Hanya ada 5 orang di tim Wuxi Duo jadi secara alami tim Tang Wulin hanya bisa memiliki 5 dalam pertempuran juga. Kali ini, itu adalah Sulizi yang duduk di bangku ketika Ye Xinglan menggantikannya dalam pertempuran. Pada kenyataannya, sejak berlalunya tahun akademik, satu-satunya di kelas 1 yang benar-benar tahu tentang kemampuan sejati Ye Xinglan adalah beberapa orang di tim mereka. Ye Xinglan selalu rendah di kelas selama hari-hari biasa, dan dia tidak akan pernah berkultivasi dengan siswa lain. Dia adalah seorang wanita muda yang pendiam dan pendiam. Oleh karena itu, bahkan Wuxi Duo dan yang lainnya tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang sangat kuat tetapi mereka tidak tahu sejauh mana kekuatannya. Tang Wulin berdiri di tengah sementara Ye Xinglan dan Xie Xie berdiri di kiri dan kanannya. Sementara itu, Su Xiaoyan dan Gu Yue berdiri di belakang mereka. Anehnya, Yang Nianxia berdiri di tengah di seberang ring. Itu adalah beruang gelap Yang Nianxia. Neraka Wuxi Duo berdiri di belakang Yang Nianxia di sebelah kiri sementara Immortal Su Yucheng berdiri di belakangnya di sebelah kanan. Keduanya sudah mencapai 4 cincin ketika mereka memasuki akademi. Di belakang Yang Nianxia adalah Jade Snake Zheng Yiren dan yang ada di belakang mereka adalah Master Jiwa Dalang dan inti dari tim Sakler Luo Guixing. Pembentukan kedua tim berbeda dengan caranya masing-masing. Dan cara yang mengesankan datang dari mereka mulai meningkat terus-menerus ketika mereka saling memandang. Wu Zhangkong memandang kedua sisi saat dia berdiri di tengah arena. Pertempuran dimulai sekarang.
Tidak ada hitungan mundur atau peluang bagi mereka untuk melakukan persiapan. Dia mengumumkan awal pertempuran paling kuat di kelas 1 di tengah arena yang berdiameter 100 meter. Tang Wulin adalah orang pertama yang berlari keluar. Saat dia menginjak dengan kaki kirinya, seluruh arena bergetar dengan suara keras. Seluruh tubuhnya seperti bola meriam saat ia berlari ke arah Yang Nianxia yang ada di seberangnya. Gerak kaki kirinya mengejutkan Yang Nianxia. Kekuatan yang sangat kuat, tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka pertama kali memasuki akademi, Tang Wulin masih sedikit tidak terbiasa dengan berbagai hal. Melihat dia sekarang, dia memiliki kualitas sombong yang dia gunakan untuk tidak terlepas dari kepercayaan yang kuat pada timnya. Ini adalah hasil kumulatif dari kemenangan berkelanjutan dan peningkatan pribadi. Yang Nianxia menolak untuk menyerah saat dia berteriak ke langit. Meskipun dia tidak segera berlari, tubuhnya mengembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia melepaskan jiwa bela diri Das Gold Bear dan berjalan menuju Tang Wulin dengan tubuh yang kuat. Itu adalah pertempuran kekuatan murni. Wu Shiduo dan Su Yucheng keduanya berlari ke depan dengan kecepatan sangat tinggi pada saat yang sama. Dan sepertinya mereka akan memotong Tang Wulin untuk mencapai Ye Xinglan dan Xie Xie. Namun, ketika mereka berlari sekitar 10 meter, duo ini mengubah arah mereka tanpa terduga. Tang Wulin bergerak terlalu cepat, menyebabkan tim jatuh sedikit dari formasi. Dalam keadaan seperti ini, dia akan seperti seorang prajurit yang harus bertarung sendirian. Pada saat itu, dia berada kurang dari 10 meter dari Yang Nianxia. Perubahan mendadak yang dilakukan Wu Shiduo dan Su Yucheng terjadi begitu cepat dan segera mengubah situasi menjadi 3 lawan 1. Yuanen Yehui yang berdiri di sisi arena tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini berlangsung. Dengan pertarungan kebijaksanaan Tang Wulin, bagaimana dia bisa begitu ceroboh untuk membiarkan kesalahan besar seperti itu terjadi? Bersambung.